Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anet dari Research Group Translational Medicine and Therapeutic Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hari ini 8 Mei 2020 kita memperingati Hari Thalassemia Internasional. Oleh karena itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu thalassemia dan bagaimana cara pencegahannya. Thalassemia adalah penyakit genetik dengan kelainan pada sel darah merah. Penyakit ini diturunkan dari kedua orang tuanya kepada keturunannya, pada anak dan juga cucunya. Penyakit ini disebabkan oleh karena berkurangnya atau bahkan tidak terbentuk protein globin. Globin ini adalah pembentuk hemoglobin pada sel darah merah manusia. Nah, kelainan ini menyebabkan eritrosit atau sel darah merah mudah pecah, sehingga pasien akan menderita anemia. Nah, teman-teman semua, karena thalassemia adalah penyakit genetik, maka thalassemia tidak menular, melainkan diturunkan dari kedua orang tuanya. Mari kita lihat kemungkinan diturunkannya gen thalassemia. Yang pertama, jika kedua orang tua membawa sifat thalassemia, maka kemungkinan anak lahir normal adalah 25%. 25%-nya akan menjadi penderita thalassemia mayor, sementara 50%-nya akan membawa sifat thalassemia atau thalassemia minor. Yang kedua, jika salah satu orang tua pembawa sifat thalassemia, maka kemungkinan anak lahir normal adalah 50%, sementara 50%-nya akan menjadi pembawa thalassemia atau thalassemia minor. Dan yang terakhir, jika salah satu orang tua adalah penderita thalassemia mayor, maka 100% anaknya akan menjadi pembawa sifat thalassemia atau thalassemia minor. Nah, bingung kan apa sih bedanya thalassemia minor dan thalassemia mayor? Mari kita bahas satu-satu ya. Sekalian kita lihat apakah pasien thalassemia ini dapat hidup secara normal atau tidak. Yang pertama adalah thalassemia minor. Nah, thalassemia minor ini adalah pembawa sifat thalassemia. Dia dapat hidup sebagai orang normal, seperti orang normal. Tidak mengalami perubahan penampilan fisik dan juga tidak bergejala sama sekali. Namun, individu ini memiliki resiko mempunyai anak dengan thalassemia jika menikah dengan sesama thalassemia minor. Yang kedua, ada thalassemia intermedia. Pasien ini memiliki kadar hemoglobin yang lebih rendah, sekitar 8-10 gram per desiliter, sehingga tetap memerlukan transfusi darah, namun tidak rutin per bulan atau beberapa minggu sekali. Pasien tetap dapat hidup normal, namun pada beberapa kasus memerlukan pengobatan rutin untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, yang ini adalah thalassemia mayor, yaitu penderita dengan gen globin keduanya tidak normal. Thalassemia mayor dapat hidup dengan normal jika mendapatkan pengobatan optimal dengan transfusi darah rutin, juga dengan konsumsi obat kelasi besi teratur dan pemantauan ketat oleh dokter. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan penuh moral dan material dari keluarga. Jika tidak, pasien dapat mengalami banyak sekali komplikasi, termasuk perubahan bentuk fisik tubuh, mulai dari muka, kemudian perut, dan banyak lainnya. Selain itu, terjadi gangguan tumbuh kembang, juga ada beban materi dan psikologis pasien beserta keluarganya, seperti dikucilkan, sulit mencari teman, dan juga pekerjaan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Untuk thalassemia mayor, saat ini terapinya adalah untuk mengurangi gejala anemianya dan juga untuk mencegah komplikasi. Biasanya dengan transfusi darah rutin dan juga mengkonsumsi obat kelasi besi dan juga vitamin dan mineral lainnya. Sebenarnya ada juga cara untuk menyembuhkan penyakit thalassemia ini. Yang pertama adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Tapi harganya mahal sekali, sekitar 2 miliar rupiah. Dan juga saat ini baru saja disetujui oleh FDA, yaitu gen terapi atau terapi genetik. Terapi genetik ini tujuannya adalah mengganti gen globin yang tidak normal dengan gen globin normal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi hemoglobin sehingga gejala anemia dan juga komplikasi lainnya tidak terjadi. Tapi harganya jauh lebih mahal daripada cangkok sumsum tulang,
sekitar 800.000 US dollar. Nah, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Gimana sih caranya mencegah penyakit talasemi ini? Jalan satu-satunya adalah dengan screening talasemi. Apa sih manfaat melakukan pemeriksaan atau screening talasemi? Dengan kita mengetahui sifat talasemi, apakah kita membawa sifat talasemi atau tidak, maka kita akan dapat mengetahuinya lebih dini. Dan kita dapat menurunkan kejadian talasemi di masa depan. Kita dapat memutus mata rantai talasemi mayor dan melahirkan generasi yang bebas talasemi. Kalian tahu bahwa biaya terapi talasemi itu tidak sedikit. Untuk pengobatan optimal membutuhkan sekitar 300-400 juta setiap tahunnya. Dan itu bukan cangkok sumsum tulang. Untuk cangkok sumsum tulang, seperti yang tadi saya sudah bilang, lebih dari 2 miliar untuk setiap pasiennya. Apalagi terapi genetik. Mantap, mahal sekali. Nah, screeningnya gimana sih? Yang pertama tentunya dari riwayat penyakit, dari riwayat keluarga. Apakah kita mempunyai keluarga dengan riwayat talasemi atau transfusi berulang, atau bahkan meninggal sebelum lahir atau saat lahir. Yang kedua, karena gejalanya variasi, gejala yang paling sering ditemui adalah pucat, lemah, letih, lesu akibat anemia. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa berdasarkan gejalanya, talasemi itu ada 3, minor, intermedia, dan mayor. Nah, ini harus dilakukan dengan konsultasi kepada dokter. Karena anemia ini sebenarnya banyak jenisnya, belum tentu yang menderita anemia adalah talasemi. Nah, untuk pastinya adalah melalui pemeriksaan darah. Seperti misalnya ditemukan kadar hemoglobin yang rendah, kadar MCV dan MCH yang rendah, kemudian dengan menggunakan elektroforesis bisa melihat analisis hemoglobin yang normal atau hemoglobin typing. Selain itu, kita juga bisa memeriksakan genetik kita melalui pemeriksaan DNA. Screening di tahap awal kita bisa lakukan di sekolah pada kelas 1 SD ya, kemudian kelas 1 SMP dan juga kelas 1 SMA. Di sana dapat ditanyakan apakah ada riwayat anemia atau tidak, riwayat keluarganya seperti apa, ya. Dan kita juga bisa melalui posbindu penyakit tidak menular. Jika ada yang dicurigai talasemi, kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan hematologi lengkap atau darah lengkap dan juga analisis hemoglobin seperti di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, begitulah teman-teman. Untuk kalian yang belum menikah, memilih pasangan itu penting loh, sehingga kita dapat memutus mata rantai talasemia mayor. Jika kalian ingin mengetahui seperti apa sih kehidupan atau tantangan talasemi, kalian bisa melihat film Mowaler. Mowaler ini, film ini diproduksi oleh Pokti Cabang Purbalingga. Bagus loh filmnya, dilihat ya supaya kalian tahu apa sih akibat talasemi. Sekian dari saya teman-teman, jangan lupa screening ya, dan jangan lupa share sama teman-teman kalian, terutama buat kalian-kalian yang belum nikah. Mari kita putus mata rantai talasemia mayor. Selamat Hari Talasemia Internasional 2020.